Pak. Kenapa Pak? Nah, Robi. Halo, Ya, halo. Kenapa? barusan mana? Lagi main, sayangnya lagi main. Ini bukan Robi. Robi mah umur 12 tahun, Bang. Ini suaranya tua bener. Itu kan ponakan saya, Bang. Saya tahu. Abang mau itu. Emang om siapa? Daniel. Abang siapa? Daniel mana? Ini saya Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati. Banyak yang lagi jalan-jalan kejar usia 40 tahunan ke atas. Nah, apa yang mereka cari? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya yang lagi rame. Tokopedia pecat seluruh karyawannya hampir 90%. Dari 1.200 orang, tersisa 120-an orang saja. Berikut informasinya, innalillahi, 90% karyawan Tokopedia dipecat. Dari 1.250 orang, yang tersisa hanya sekitar 125 orang saja. Dan itu pun informasinya adalah Cindo, alias Cina dari Indonesia. Nah, berikut informasi resminya, manajemen itu memberikan tanggapan resmi mengenai rumor pemutusan hubungan kerja yang menargetkan 90% karyawan Tokopedia. Saat ini banyak warganet mulai membicarakan kabar tersebut. Hal ini dikarenakan antara mergernya Tokopedia dengan TikTok, dan ini berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu dia informasi teman-teman, yang artinya akan ada 1.200 orang lebih yang akan tidak bayar pinjol. Otomatis ini menambah pergerakan ekonomi yang mana pasti akan mengikuti perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi untuk itu teman-teman semuanya, buat yang lagi galbay, sebenarnya ini momen buat kalian semuanya, karena sudah mulai nih pergeseran ekonomi. Sudah banyak yang mengatakan bahwa sulitnya untuk mencari pekerjaan, banyak yang mengatakan lapangan pekerjaan dibuka tapi bukan untuk orang Indonesia. Sehingga kalau kalian benar-benar masih terus mengurusi pinjol, otomatis kita tidak akan pernah keluar dari namanya pinjol ini. Sama seperti seorang teman yang baru mengatakan bahwa habis semua harta bendanya, sampai iPhone-nya dia jual, padahal itu salah satu alat komunikasinya, tapi ternyata tidak bisa untuk melunaskan pinjol-pinjolnya, malah makin banyak tersisa hutang yang lain. Nah, inilah efek kalau kita berusaha untuk terus melunaskan pinjol tapi kita tidak tahu caranya. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, seperti yang beredar banyak saat ini, ancaman dari seorang DC pinjol yang mana memesan orderan fiktif untuk melakukan penculikan anak kepada nasabah yang galbay. Bapak nih ke rumah sakit Unimedika nih. Dia nggak tahu barangnya apa yang harus dibawa atau gimana, dia nggak tahu. Iya, emang dia nggak tahu. Makanya saya mau ngomong sama dia biar saya kasih tahu barangnya ada di mana gitu, Pak. Kalau saya nungguin mamanya pulang, itu kan dia pulang kantor jam 5, Pak. Nah, ini kebetulan ini ditungguin kertas ronsennya ini. Ini ada nih anaknya namanya Daniel nih Pak. Mana? Nih. Halo. Nah, ini. Halo. Daniel. Ya halo. Robi. Ini Siapa? ini saya Robi Pak. Kenapa Pak? Nah, Robi. Halo. Ya halo. Kenapa? Barusan mana? Lagi main, sayangnya lagi main. Ini bukan Robi. Robi mah umur 12 tahun, Bang. Ini suaranya tua bener. Itu kan ponakan saya, Bang. Saya tahu. Abang mau itu. Emang om siapa? Daniel. Abang siapa? Daniel mana? Ini saya Robi. Nah, menurut informasinya, sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saya ingin menyampaikan hal tersebut pada hari Rabu 1 Juli pada tanggal 15 melaporkan bahwa saya mengalami penagihan yang menurut saya sudah sangat keterlaluan, dengan mengancam akan menculik anak saya sebagai jaminan dengan cara mengirimkan orderan ojek online fiktif dengan tujuan pick up paket, yang mana driver tersebut melakukan si pemesan orderan atas nama Daniel. Saat sampai di titik lokasi penjemputan paket di rumah saya, driver ojek online bingung karena pesanan perintah yang awalnya diminta mengambil barang, namun saat sampai berubah menjadi membawa anak. Bukan hanya satu driver tapi sampai 10 driver Grab untuk pick up anak saya. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya.
Ternyata DC ini tidak menyebutkan dari aplikasi mana, malah berbelit-belit ketika ditanya. Bahkan pada saat ditanya melalui WA, DC ini terus berbelit-belit. Jadi ingat teman-teman ya, mau ancaman penculikan seperti apapun, mau pembunuhan atau apapun segala macamnya, jangan lupa di screenshot dan pancing terus DC-nya untuk menyebutkan nama aplikasinya, baik telepon ataupun baik WA, karena ini sebagai bukti biar DC-nya bisa di SP ataupun pinjolnya bisa kena sanksi. Tapi kalau masih model seperti ini jangan takut, karena DC itu sendiri pun tidak akan pernah berani keluar dari kandangnya, tidak akan pernah berani menunjukkan siapa wajahnya, tidak akan pernah menunjukkan dari mana mereka berasal. Nah ini artinya hoax. Segala ancamannya apapun jangan pernah dibaca, jangan pernah digubris, karena semakin kalian gubris semakin DC-nya pasti akan merasa menang dan terus-terusan kan akan dijadikan target buat mereka. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau dapat WA seperti ini tetap tenang, hapus. Kalaupun kalian baru mau main-main, pancing DC-nya, bilang mau bayar hari ini, yang penting tunjukkan nama aplikasinya. Seperti itu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, seperti yang baru-baru ini ramai terjadi di Pontianak, yang mana ratusan ibu-ibu yang mana mau mencicil iPhone, malah ujung-ujungnya dapat tagihan. Nah berikut informasinya, modus kredit iPhone terbongkar, 215 warga Pontianak jadi korban. Mayoritas itu adalah ibu-ibu, kemudian usia mereka itu adalah sekitar 40 tahunan, diiming-imingi memiliki iPhone melalui pinjaman online. Tidak berapa lama muncullah beberapa tagihan dan mereka mulai diteror. Sementara iPhone yang dijanjikan tidak pernah kunjung ada, dan si pelaku langsung kabur dengan membawa uang serta iPhone yang telah dijanjikan. Dan ternyata bukan hanya di Pontianak, kasus ini juga banyak di daerah pedesaan-pedesaan, di mana terlihat ya, ada seorang marketing yang masuk ke rumah warga yang mana dikerumuni oleh ibu-ibu. Dan kalau kalian tahu, ini ada dari aplikasi MyBCA dan rata-rata juga dari aplikasi pinjol yang bernama YouPayLater ataupun bank-bank digital. Informasinya yang dituju adalah ibu-ibu dengan usia 40 tahun yang memang sering ngumpul-ngumpul dan tidak paham terlalu lebih tentang dunia digital. Nah itu teman-teman ya, ternyata bukan hanya itu saja, ada juga di daerah-daerah lain ya, yang mana DC dari MyBCA, DC dari Yup, yang mana marketing dari MyBCA, marketing dari Yup, rame-rame datang ke pedesaan, ke ibu-ibu yang lagi nongkrong pengajian atau ibu-ibu yang memang lagi arisan, ditawarin Indomie, ditawarin minyak makan, suruh install aplikasi, terus langsung foto dengan KTP-nya. Nah ujung-ujungnya ternyata banyak penagihan yang seperti ini, dan alhamdulillahnya ada sebagian orang yang mau diberikan nasihat jangan sampai terbawa dengan seperti ini. Tetapi ada juga sebagian yang tidak mau diberikan nasihat karena iming-iming minyak makan dan 2 bungkus Indomie. Ini bahaya sekali. Jadi buat kalian semuanya lah yang punya keluarga, orang tua di rumah, sampaikan apapun informasinya, penawar apapun, baik itu datang dari kantor kelurahan, dari Pak RT, dari PRW, kalau sudah minta data lengkap seperti KTP dan foto selfie, itu harap hati-hati. Jangan langsung diiyakan, khawatirnya tiba-tiba langsung ada tagihan. Karena apa? Usia 60 tahun pun masih bisa di ACC untuk pinjol. Nah jangan mau jadi korbannya selanjutnya. Ingat sekarang itu udah banyak sekali yang datang seperti ini. Dulu-dulu sempat dicegah, RT RW-nya sempat konsisten untuk mencegah seperti ini, tapi sekarang malah terbuka banyak lagi karena informasinya RT RW-nya juga dapat imbalan dari mereka-mereka ini semua. Mudah-mudahan Pak RT RW di daerah lain lebih mengerti lagi bahaya tentang data-data yang seperti ini, karena korbannya yang dicari emang usia di atas 40 tahun yang memang tidak terlalu paham dengan dunia digital, kemudian gampang terbawa oleh iming-iming terutama minyak makan dan Indomie. Kemudian lagi yang gampang untuk disusupi hal-hal yang seperti ini karena mereka semuanya rata-rata awam digital. Jadi buat kalian yang anak muda di rumah, jangan lupa, jangan tidak peduli dengan keluarga, karena kalau bukan kalian yang mencegahnya, siapa lagi? Dan ujung-ujungnya kalian juga nanti akan membayarkannya, gitu kan ya? Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.